Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Siapa deh? Anaknya polisinya Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan jarak hati dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngehajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Sabar deh. Orangnya udah ketangkep deh. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua. Tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Iya deh, sabar deh. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan mbak. Iya, percaya. Ini jasadnya enggak kan mbak. Iya mbak percaya deh, mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Hadi kan? Nikah sama Eki tuh iya. mbak. Tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki mbak. Sabar sih deh. Vina mau ketemu mama mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama. Mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran. Mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang. Dedenya juga ya. Mbak matiin semua mbak. Matiin semua deh. Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada.
Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang namanya aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Halo sahabat subscribe, Cak Daning Princess and Guys. Kali ini saya akan membahas Vina, ya kan? Banyak ya beredar di bioskop film Vina kasus pembunuhan beberapa tahun kemarin. Ya, ini akan saya kupas ya. Mudah-mudahan kerawanan saya ini betul ya. Mudah-mudahan prediksi saya ini betul ya. Dan saya punya cerita ini, cerita dari prediksi saya ini dan terawangan saya ini ya, terawangan kayak dukun. Ini ya. Sekarang urusan Linda kerasukan, nah, ya kan? Ketika saya dengar bahwa ada film Vina dan kemudian kasus Vina terungkap dari orang kerasukan, nah, ya kan? Ingat perkataan saya, omongan saya, pahami baik-baik ya. Saya yakin Linda pasti punya hubungan dengan orang yang berurusan dengan pembunuhan dengan Vina. Kenapa? Karena bicara masalah kerasukan. Saya salah satunya orang yang tidak percaya roh manusia yang bergentayangan atau kerasukan itu terjadi. Ya. Jadi saya nggak percaya adanya orang kerasukan. Itu saya pribadi ya. Kenapa saya tidak percaya Linda kerasukan rohnya Vina? Karena orang yang sudah mati, dia langsung pergi ke akhirat, tidak berkeliaran. Mungkin kalian yang paham agama akan tahu ya. Tapi nggak tahu yang di pemahamanmu seperti apa. Tapi saya mau jelaskan dengan cara saya bahwa orang yang sudah mati itu tubuhnya kembali ke tanah dan rohnya kembali ke Tuhannya atau ke akhirat. Ya, mungkin bagi orang yang ahli agama pasti akan paham dengan cerita roh ya. Sehingga yang merasuki Linda bukan Vina, tapi psikologinya Linda yang sangat paham siapa orang-orang yang ada di balik pembunuhan itu. Jadi psikologisnya Linda ya. Sehingga ketakutan itu yang mempengaruhi psikologinya Linda sehingga dia mengungkapkan yang tidak lengkap. Kenapa? Karena cerita dari orang-orang yang dia kenal. Ini satu lagi ya. Nah, kamu buktikan omongan saya ini ya. Apa tidak dari omongan saya ini dari kepolisian yang membuat penyelidikan, saya hanya bisa menerangkan sebatas itu supaya kamu waras jadi manusia, tidak dibodoh-bodohi sama roh-roh gentayangan atau kerasukan. Roh-roh gentayangan tidak ada, yang ada hanya psikologi orang tersebut yang menakut-nakuti dirinya dengan ketakutan yang dia ciptakan. Karena ini yang saya ungkap, saya membuat kontravensi atau saya membuat pertentangan yang belum terjadi tetapi suasana sudah tidak kondusif seperti ini. Kemudian saya tidak tahu video saya ini akan kalian pahami atau tidak kalian pahami, atau viral atau enggak viral, saya monggo itu silakan aja untuk orang-orang yang bisa memahami omongan saya. Apakah kalian percaya atau tidak, itu semua saya kembalikan ke kalian semua. Saya ulangi lagi, saya percaya kalau Linda ada hubungannya dengan orang-orang di belakang yang membunuh Vina. Siapa pembunuh-pembunuh Vina?
insya Allah Linda bakalan tahu gitu loh. Nah contoh kayak ini yang samping ya, di sampingan ya. Contoh kayak dukun-dukun yang kerasukan ya, kayak dukun kerasukan itu palsu semua ya. Sebenarnya kerasukan itu nggak ada, ya kan? Bahkan kalau jika kalian percaya orang yang kerasukan, nanti kalian akan dibohongin gitu loh. Pasti kalian akan dibohongin. Kayak contoh kayak kalian ke dukun ya, kan pernah saya bahas ya di video saya ini ya. Nah, cara menyembuhkan kerasukan ya, bahwa kerasukan ini tidak ada ya. Kayak katakanlah kamu ke dukun ya, dukun itu kerasukan, kerasukan. Jika kamu percaya, maka kamu akan ditipu. Karena apa? Dukun itu mengatakan seperti ini, lah wong iki pasti kena tipu dayaku. Akhirnya apa? Biar kamu membayar ke dukun. Nah itu loh. Dan lagi gini, versi yang kedua, ada waktu ada di bioskop Vina ya, ataupun bioskop yang lain-lainnya ya, itu waktu lihat di bioskop ada orang yang kerasukan. Supaya apa? Supaya orang itu viral gitu loh. Padahal itu hanya kerasukan abal-abal gitu loh kan. Ketika nonton Vina banyak yang kesurupan, awalnya cuma 2 orang. Sampai filmnya dijeda. Kaget sekarang malah kena teman aku. Beb. Coba tenangin teman aku sambil nahan karena semua badan merinding. Kamu bukannya bisa ngelawan? Lawan, Beb. Nah, gitu. Istighfar, Beb. Istighfar. Udah. Beb. Bahkan banyak beredar seperti SMS ini. Nah, ini kan ya. Nah, ini kamu baca ini. Lah. Ya kan banyak yang tipu daya seperti itu kan, nih bacanya seperti mana HP-nya? Hanya bentar ya. Seperti bacanya. Seperti ini ya. Maaf banget. Tapi aku gak tahu ini asli kesurupan atau enggak ya. Tapi temen aku pernah disuruh tim filmnya sebelum masuk bioskop. Emang beneran dicari orang-orangnya random gitu buat pura-pura kesurupan di bioskop. Terus dibayar 500.000 atau 500k. Gak salah, biar viral, biar rame filmnya yang nonton. Yang ngevideo juga dibayar. Tapi kalau ini aku gak tahu asli atau palsu lah kan. Banyak yang beredar sekarang di sosial media WA seperti ini atau SMS seperti ini ya. Nah, zaman dulu zaman saya kecil, mungkin penonton yang tahu waktu zaman bioskop yang misbar, gerimis bubar yang pakai pring itu loh. Zaman dulu film Susana itu nggak ada yang kerasukan. Padahal lihatnya malam-malam. Yang bioskop itu yang lihatnya di kampung-kampung ataupun di lapangan, di sawah-sawah, yang pakai kain itu, yang itu layar tancap namanya, layar tancap. Itu ya filmnya lebih serem itu ya. Susana, terus apalagi Pocong. Itu nggak ada yang kerasukan dari dulu. Mungkin yang tahu bioskop zaman dulu pasti paham ya. Layar tancap mesti paham ya. Nggak ada yang kerasukan. Sekarang aja kerasukan itu akal-akalan aja, itu palsu ya, palsu. Jadi palsu ya, kerasukan seperti itu kerasukan palsu. Kira gitu aja ya. Yang penting kita doakan semoga Mbak Vina itu
diterima di sisi Allah karena beliau orang yang baik. Kita doakan yang terbaik, dan mudah-mudahan pelakunya yang belum ketangkep mudah-mudahan ketangkep, terungkap semua dan ketangkep ya, biar nggak ada korban-korban lainnya ya, biar nggak ada Vina yang lainnya ya, karena kasihan karena Mbak Vina itu orangnya baik ya. Nah, kasihan ya, tolonglah yang sadar lah, yang merasa punya hati ya, jangan sampai Vina ini dibuat main-mainan seperti kerasukan. Kasihan Vina itu udah di alamnya ya, kasihan, jangan kamu buat main-mainan kerasukan, kasihan Vina, kasihan kedua orang tuanya, jangan sampai kamu dibuat kerasukan modusmu seperti itu, kasihan. Contoh seperti yang kapan hari yang pernah tak bongkar seperti ini, kayak Mang Yana itu katanya kecebur sungai, semua paranormal seakan kerasukan gini kerasukan Mang Yana, ternyata ya enggak, ternyata Mang Yana masih hidup gitu loh. Kayak itu kan, tadi semua paranormal yang kerasukan Mang Yana itu ketipu semua gitu loh. Ya nanti yang pasti kayak gini gitu loh, kasihan lah si Vina itu udah ke alamnya, mereka si Vina udah ditenang di alamnya, jangan sampai kamu buat seperti kerasukan seperti itu, kasihan lah. Lebih baik kita doakan yang terbaik supaya Vina itu masuk ke surga dan diterima di sisinya gitu. Ya udah, gitu aja ya. Semoga yang lihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal.